Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah tetap karuni kita istiqamah sampai nanti kita wafat berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Sekarang kita tilawah Quran surah Al-An'am ayat 119. Satu halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaih wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa dharu zahiral ithmi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa inna asy-syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون اللهم ارحمنا بالقرآن وما لكم ألا تأكلوا وما lakum dan mengapa kamu alla ta'kulu tidak mau memakan kalian itu mimma dari apa-apa zukirasmullah yang ketika disembelih disebut nama Allah alaih padanya kesembelihan tersebut wa qad fassala lakum padahal sungguh telah Allah jelaskan lakum kepada kalian ma apa-apa harrama alaikum yang Allah haramkan alaikum atas kalian illa kecuali matturirtum ilaih kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa memakan yang haram tersebut. Jadi ada hadirin berdasarkan ayat tersebut ada orang-orang itu yang ini halal tapi beliau nggak mau makan malah mau makan yang haram nggak halal. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini masuk kategori apa sih? Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Masuk dalam kategori apa sih mereka ini sebenarnya? Fasik, munafik, zindik, atau kafir. Jadi kalau ada seseorang itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sudah masuk nih karena ia mengaku sebagai Rabb. Karena mengaku Allah tuh nggak mesti dengan kalimat saya Allah sembah saya, enggak. Tapi ketika dia berani merubah halal yang Allah halalkan menjadi haram,
haram yang Allah haramkan menjadi halal, berarti dia sudah berperan sebagai pengubah hukumnya Allah. Dan siapa-siapa yang merubah hukumnya Allah, sungguh sangatlah besar kekeliruan yang mereka lakukan. Salah satu hal yang pernah ditanya seorang pemuda kepada Rasulullah, anak muda bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya mengatakan halal apa yang engkau halalkan?" Lalu yang kedua, saya mengucapkan haram atas apapun yang engkau haramkan. Jadi halal bilang halal, haram bilang haram. Walam azid dzalika minha bisyai', dan saya tidak akan menambah-nambahi sedikit pun. Termasuk sebagian ulama muhaditsin mengatakan saya nggak akan mengurangi sedikit pun. A'adkhul jannah ya Rasulullah, tanya pemuda ini, apakah saya masuk surga karena itu ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, iya, kamu masuk surga. Cuma 3 amalannya. Apa yang pertama? Halal bilang halal. Yang kedua, haram bilang haram. Yang ketiga, tidak mengurangi, tidak menambah-nambah. Walam azid dzalika bisyai'. Jadi presisi aja gitu. Allah halal ya halal, Allah bilang haram ya haram. Yang halal dilaksanakan, diperintahkan, dia kita jalankan. Yang haram diminta menjauhinya, kita jauhi. Dan dia presisi aja gitu. Takarannya pas, nggak kurang, nggak lebih. Adkhul jannah, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, masuk surga karenanya. Tapi ternyata ada sebagian yang dia mendapati binatang itu halal, disembelih dengan nama Allah, cara mendapatkannya halal, prosesnya halal, tapi dia nggak mau makan, sehingga seolah yang halal itu jadi haram menurutnya, dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini satu perkara yang berat nih dalam agama kita, hadirin. Kalau karena nggak bagus lalu kita nggak memakannya tapi tidak mengharamkan, nggak apa-apa. Sampai kapanpun nasi putih itu halal, jemaah. Jangan gara-gara Anda terus kemudian merasa, kok gula saya makin naik ya, wah nasi putih ini haram. Enggak. Nasi putih tetap halal. Wah, penyebab kenapa hadirin? Mungkin lagi. Oh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika air nasi putih halal ya sampai kapanpun halal. Jangan sebab nasi putih halal terus kita jadi haramkan apa yang Allah halalkan, terus kita jadi berbuat semena-mena, malah notabene menghina nasi putih. Padahal kata Nabi SAW, jangan hina makanan kan. Dan perilaku Nabi kan begitu. Kata istri baginda SAW, Rasulullah salah satu perangainya adalah kalau Rasulullah suka, Rasul makan. Kalau Rasul SAW nggak suka, Rasul nggak makan dan meninggalkannya tanpa mencela. Kalau ada makanan yang jemaah nggak suka, apapun makanannya, tinggalkan tanpa mencela makanan itu. Salah satu akhlak mulianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan tanpa mencela makanan tersebut. Wa in katsiran, dan sungguh sangatlah banyak, layudilluna, yang benar-benar akan mengkelirukan atau menyesatkan kalian, bi ahwaihim, karena hawa nafsu yang mereka perturutkan atau keinginan yang mereka pertuhankan, bi ghairi ilm, tanpa dasar ilmu. Gula halal atau haram? Halal. Jangan dirubah hukumnya jadi haram. Kalau kita kemarin makan nasi terus kemudian sekarang,
wah nasi ternyata mengandung banyak gula, sekarang harusnya nasi merah, wah nasi putih begini-gini. Enggak, minta maaf sama nasi putih, karena bagaimanapun nasi putih itu ya halal. Yang halal itu halal jemaah. Allah menciptakan yang halal, halal. Jangan dicela, jangan diharamkan. Karena ada hukum berat nih kalau kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Adapun kalau memang kita mau membatasi, tinggalkan tanpa perlu mencela, apalagi sampai merubah hukum. Bi ahwaihim, dia memperturutkan ahwa, hawa nafsunya dia, bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Nggak punya ilmu, diperturutkan hawa nafsunya. Biasanya apa yang membuat orang itu memperturutkan hawa nafsunya? Faktornya ya karena nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmu membuat ia memperturutkan hawa nafsu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguh Allah, huwa dialah Allah, a'lamu yang paling tahu, bil mu'tadin, terhadap orang-orang yang mu'tadin, melampaui batas. Jangan melampaui batas hadirin. Gara-gara makanan yang halal engkau ucapkan itu haram. Enggak. Kalau nggak suka, ya udah tinggalkan tanpa perlu mencela. Nggak suka duren, tinggalkan tanpa perlu mencela. Suka, nikmati. Nggak suka pete, tinggalkan tanpa mencela. Suka, makan, nikmati. Nggak suka jengkol, tinggalkan tanpa perlu mencela. Suka, nikmati, silakan. Bahkan kesukaan manusia itu kan bermacam-macam. Ada yang suka rambutan, ada yang alergi rambutan. Ya udah, suka makan, nggak suka tinggalkan tanpa mencela. Wa dharu zahiral ismi wa batinah, dan zaru tinggalkan oleh kalian zahiral ism, dosa yang terang-terangan, wa batinah, ataupun dosa yang kamu lakukan dalam batin. Wa dharu zahira batinah. Dosa itu ada dua macam. Satu, yang dilakukan terang-terangan. Dua, yang dilakukan secara sembunyi. Tapi ingat nggak pelajaran kemarin? Silahkan Anda maksiat, silahkan Anda lakukan apapun sesuka Anda yang melanggar hukumnya Allah. Silahkan lakukan apa yang Allah murkai, asalkan 4 syarat ini bisa Anda penuhi. Yang pertama, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Bisa? Tidak. Yang kedua, jangan tinggal di buminya Allah. Bisa? Tidak bisa. 3, silahkan lakukan maksiat jika merasa tidak diawasi oleh Allah. Sembunyi dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Bisa? Tidak bisa. Yang terakhir, silahkan Anda maksiat, silahkan Anda berbuat dosa. Kalau Anda mampu bilang kepada malaikat maut ketika hendak mencabut nyawa Anda, wahai malaikat maut, tunda cabut nyawa saya karena saya mau tobat. Bisa? Tidak bisa. Wadaru, maka tinggalkan, maka jauhi sejauh-jauhnya. Zahiral itsmi wa batinah, tinggalkan dosa, baik tersembunyi, baik zahir secara terlihat, wa batinah, maupun yang dalam batin, yang tersembunyi. Allah tahu hadirin. Mau kita masuk ke dalam kamar, kunci pintu, tutup gorden, gelapkan lampu, Allah tahu. Mau kita masuk ke dalam gua yang paling terpencil di tengah hutan, Allah tahu. Mau kita bersembunyi di balik benteng, di bawah benteng yang paling kokoh, Allah pun juga tahu. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang tersembunyi? Semuanya Allah tahu. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, jauhi oleh kalian dosa yang terang-terangan kalian lakukan maupun dosa yang
tersembunyi. Al-Imam Mujahid mengatakan, tinggalkan dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak, yakni kemaksiatan kalian yang kalian lakukan di kala sepi ataupun kemaksiatan yang kalian lakukan di kala ramai. Dan Qatadah mengatakan, tinggalkan dosa yang nampak ataupun yang tersembunyi, yakni sedikit maupun banyak. Jadi kata Imam Mujahid, tinggalkan dosa di kala sepi sendirian ataupun di tengah keramaian. Kata Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, tinggalkan dosa, baik itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak. Karena hadirin, dikatakan para ulama, orang beriman memandang dosa sekecil apapun seperti gunung besar di atas kepalanya yang siap menjatuhkan dan membinasakan dirinya. Orang beriman, dosa kecil dia melihat seperti gunung besar yang membinasakannya. Orang fasik, munafik, dia melihat sebesar-besarnya dosa hanya seperti lalat yang menempel di hidung. Dia ngelihat dosa besar seperti lalat yang menempel di hidung, bisa dia kebas kapanpun dia mau, bisa dia hilangkan kapanpun dia mau. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fahami baik-baik, sekalipun dosa kecil itu bisa jadi besar kalau dosa kecil itu dilakukan terus menerus. Kecil, lama-lama jadi besar. Hindari dosa sekecil apapun. Kita nggak ada yang bisa menjamin diri kita terbebas dari dosa, betul? Pasti keliru, jatuh ke lubang yang salah lagi, keliru lagi, jatuh lagi kepada perbuatan dosa lagi, salah lagi, keliru lagi. Tapi kita lagi dalam rangka mau menuju Allah. Dan awal dari perbuatan baik, para ulama menyampaikan nasihat indahnya, min awalil khair tatrukas syarr. Awal dari kebaikan yang kalian akan dapatkan adalah meninggalkan dosa. Min awalil khair, awal dari kebaikan, tatrukas syarr, kalian itu ninggalin keburukan. Yang penting nggak berbuat yang buruk, tinggalin. Yang mubah-mubah dilakukan itu kadang berpahala, sampai-sampai seorang ulama pernah berkata, nanti amalan umat di akhir zaman, amalan di antara amalan terbaik umat akhir zaman adalah tidur. Karena kalau bangun malah ghibah, bangun malah komentar yang nggak baik. Menyakiti hati orang nggak sih kalau kita berkomentar dengan komentar yang nggak baik? Iya dong. Kata Nabi, tudkhiluhu fi sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim sadaqah. Surur, kebahagiaan, tudkhiluh, yang kamu masukkan, fi, di dalam, qalbi, hatinya, muslim, orang muslim, sadaqah, terhitung sadaqah. Lah kalau keburukan yang dimasukkan ke dalam hati orang lain, dosa. Kalau yang kita masukkan dalam ketikan-ketikan kita, hinaan pada orang lain, bulian, cacian, makian, kan dosa. Maka yang kita masukin kebahagiaan. Yang kita masukin kebahagiaan, hadirin. Bukan malah hinaan, cacian, bulian, bukan. Amalan umat akhir zaman itu di antara istimewanya adalah tidur. Karena kalau dia bangun, dia maksiat. Nah, daripada bangun maksiat, pilihannya cuma dua, bangun maksiat, tidur nggak berbuat apapun. Pilihannya milih mana? Tidur cuma. Tapi kalau bangun beramal salih itu lebih baik. Wadharu zahiral itsma batinah, tinggalkan dosa yang zahir ataupun yang batin. Batin aja loh hadirin, kalau bisa yang baik, yang baik-baik. Innal ladzina yaksibunal itsma
Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaksibuna mereka mengerjakan al-ithma perbuatan dosa, sayujzauna maka kami pastikan kami Allah akan membalas mereka bima atas apa-apa kanu yang adalah mereka yaqtarifun telah mengerjakannya. Ulama menyampaikan bahwa setiap kita tuh akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Aman, Mas? Jadi tiap-tiap kita itu akan dibalas sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau yang dilakukan itu adalah kecil, dia akan jumpai balasannya. Besar, dia pun akan jumpai balasannya. Apa yang dia lakukan akan dijumpai dan disempurnakan balasannya. Di dunia dapat balasannya, iya. Di akhirat disempurnakan balasannya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat tuwaffawna ujurakum, disempurnakan ujurakum, balasan kepada kalian. Kecil Allah balas sempurna, besar Allah balas sempurna. Orang tahu Allah balas sempurna, orang nggak tahu juga Allah tetap balas sempurna. Dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 121. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan mimma, dari apa-apa yang lam tidak yuzkarismullah, disebut nama Allah alaih padanya ketika disembelih, wa innahu, dan sungguh perbuatan itu la fisq, termasuk perbuatan fasik. Ketika memakan makanan yang kita tahu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah dan kita memakannya, maka itu namanya fasik. Kalau pertanyaannya, saya nggak tahu nih, saya beli di pasar, saya nggak tahu apakah makanan itu disembelih dengan nama Allah atau tidak, maka gimana caranya? Yang pertama dulu, beli kepada pedagang yang amanah, yang kita pastikan pemotongannya sesuai syariat, menyebut nama Allah, tersembelih sempurna, bukan cuma bukan cuma bocel kecil tok, lehernya cuma bolong kecil seperti ditusuk gitu, enggak, tapi terpotong sempurna leher ayamnya, dan kita tahu penjual ini amanah, kita tahu penjual ini memang dagang sudah track recordnya baik, bagus, beli sama beliau, itu lebih aman. Dan hindari kalau secara fisik looknya udah nggak bagus, ayam yang cuma lehernya cowel sedikit aja. Karena kalau nyembelihnya sempurna itu pasti lehernya terpotong dengan baik, bukan cuma kayak ditusuk kecil, bolong kecil sekali di lehernya, bukan. Hindari kalau menemui fakta di lapangan yang kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wadharu zahiral ismi, wa Allah Subhanahu wa taala memberitahu karena wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq, karena benar-benar perbuatan kefasikanlah orang-orang yang memakan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Wa inna syayatin, dan adalah syaitan itu la yuhuna, benar-benar akan membisikkan ila kepada auliyaihim, kawan-kawan mereka, liyujadilukum, agar mereka membantah dirimu. Salah satu amalan-amalan syaitan diantaranya adalah dibiarkan syaitan itu membisikkan kepada mereka untuk tetap memakan makanan yang syubhat tadi, memakan makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah tadi. Tujuannya apa? Supaya mereka memakan atau minimal mereka membantah. Oh nggak apa-apa kok, ini kan, oh nggak apa-apa kok,
Itu memang bisikannya siapa? Syaitan. Wa in ata'tumuhum, dan jikalau kamu menuruti mereka, innakum, sungguh kamu, la musyrikun, telah benar-benar menjadi orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Faktornya gara-gara memakan makanan yang disembelih tapi tidak menyebut namanya Allah. Syarat makanan halal 3. 1, zatnya baik. Memang zatiyah, ayam, kambing, sapi halal, zatnya itu halal, baik. Yang kedua, didapatkan dengan cara yang baik. Belinya pakai uang yang halal. Atau prosesnya dengan berternak lalu anaknya disembelih misalkan. Ayam diternakkan, anaknya udah besar lalu disembelih misalkan. Proses penyembelihannya ini yang ketiga. Jadi yang pertama zatnya halal, yang kedua dibeli dengan uang yang halal atau didapatkan dengan cara yang halal. Yang ketiga, proses penyembelihannya juga dengan cara yang halal, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Nggak bisa berdiri sendiri. Ayam halal, disembelih ngucap Bismillah, Allahu Akbar, set set, halal nggak? Kan belum satu lagi, ternyata itu ayam tetangga. Halal nggak? Nah, ayam tetangga yang tidak izin untuk kita sembelih, lewat, ayam siapa sih? Yes, ayo Bismillah, ya Allahu Akbar. Kecuali dikasih, itu baru halal. Dikasih tetangga halal. Tapi kalau ayam tetangga tanpa izin beliau, kan makanya tiga ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah hadirin. Harus tiga, benar-benar tiga. Zatnya halal, prosesnya halal, cara mendapatkannya juga halal. Satu aja enggak, haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wa in, dan apabila ata'tumuhum, kok kamu masih nekat makan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah bilang haram? Ata'tumuhum, kok kamu masih saja memakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah bilang itu haram karena disembelih tidak menyebut namanya Allah. Kok ata'tumuhum, kamu menuruti hawa nafsumu, kamu menuruti debat bantahan-bantahan mereka yang mengatakan udah nggak apa-apa, akhirnya kamu ikut makan. Wa innakum, sungguh kalian itu la musyrikun. Ada lamnya loh hadirin. Lamnya ini penguat, la musyrikun, bukan innakum musyrikun, tapi innakum la musyrikun. Sungguh kalian benar-benar telah berbuat musyrik. Bukan musyrikun aja. Kalau ada kalimat la, ini la penguat. La musyrikun sama musyrikun beda. Musyrikun, kamu sudah musyrik. Tapi la musyrikun, kamu benar-benar telah berbuat musyrik. Maka benar kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba." Falyanzuril, maka hendaklah manusia itu melihat. Kepada apa dia melihat? Ila, kepada ta'ami, makanan yang dia makan atau makanan yang dia konsumsi. Falyanzuril insan ila ta'ami, maka hendaknya insan, setiap manusia melihat ila, kepada ta'ami, makanannya. Lihat makanannya. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, apa yang kita makan, lihat. Halal, nikmati, syukuri. Gak halal, jauhi sejauh-jauhnya. Makanan tuh sengefek itu hadirin. Makanan tuh berpengaruh. Kalau makanannya baik, maka tubuhnya ikut baik.
Kalau makanannya buruk, tubuhnya ikut buruk. Kalau makanannya baik, halal, bergizi, bernutrisi, tubuh kita pun juga menyerap gizi nutrisi dari yang halal. Makanannya yang kotor dan sebaliknya, tubuh kita pun ikut kotornya. Kulu mimma fil ardi halala tayyiba. Makanlah dari yang Allah hamparkan fil ard, di atas muka bumi. Dua kriterianya, satu halal, dua tayyib, berkualitas. Beda pahalanya seseorang yang menjaga amanah badan yang Allah titipkan padanya. Karena badan kita punya siapa sih hadirin? Punya Allah. Nanti kita kembalikan kepada Allah. Kenapa orang wafat, yang wafatnya normal kecuali mati syahid, dimandikan jenazahnya? Karena supaya tahu badan ini milik Allah, dikembalikan lagi kepada Allah dalam keadaan bersih, suci, masuk ke dalam kubur baru ditutup. Kecuali yang mati syahid, karena mati syahid ketentuannya nggak dimandikan, nggak perlu disolatkan, langsung dikubur bersama apapun yang menempel, sah. Dan itu memang orang yang mati syahid punya keistimewaan itu. Adapun kalau kita yang wafatnya biasa, maka tetap sholatkan, mandikan. Karena memang punya Allah. Maka tubuh yang dijaga, sebagaimana kita menjaga titipan Allah ini, sejatinya besar pahalanya kalau dikondisikan memang niat untuk menjaga badan kita. Ada mangga 18.000, 14.000, mangga 10.000 per kilo. Yang kualitasnya beda jauh. 10.000 kualitasnya grade C, 14.000 grade B, yang paling mahal 18.000 per kilo grade A. Kalau kita semuanya misalkan diberi kemampuan membeli mangga grade A, lalu meniatkan, ya Allah, hamba berniat beli mangga yang grade A paling bagus karena untuk merawat tubuh hamba, niat karena Allah, dia dapat pahala karena itu. Jangan pelit sama diri sendiri, apalagi kita dikasih rezeki sama Allah. Jangan pelit. Di antara yang nggak boleh pelit itu kan memberi nutrisi untuk tubuh. Nutrisi nanti kan ada dua, untuk fisik, jasad, nutrisi makanan, minuman, buah-buahan, sayuran dan yang lainnya. Untuk ruh adalah ilmu, ngaji, Quran, ilmu. Itu nutrisi untuk ruh. Makanya nanti balance. Fisiknya dikasih nutrisi dan gizi, ruhnya juga dikasih nutrisi dan gizi. Ruhnya dapat nutrisi dari ilmu. Ayo bersihkan ruh kita, hati kita, karena ilmu masuk di hati yang bersih. Ayat 122. Awaman kana maita fa ahyainah. Awaman kana, dan apakah orang yang sudah maitan, menjadi mayat atau mati, fa ahyainahu, lalu Allah menghidupkan dia yang telah mati itu, wa dan ja'alna, Allah memberi kepada lahu, baik mereka semua, nur, cahaya, yamshi bihi, lalu dia berjalan di atas cahaya yang Allah berikan, fi, di tengah-tengah, annas, manusia, kama mathaluhu, sama dengan orang yang permisalannya, fi, di dalam zulumat, kegelapan, laisa bi kharijim minha, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Kadzalika, seperti itulah, zuyyina, dijadikan terasa indah, lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Artinya, apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan diberikan cahaya membuat dia dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga ia tidak dapat keluar dari sana? Seperti itulah kadang-kadang terasa indah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beriman.
Jadi perumpamaan ini tuh perumpamaan untuk orang yang tidak beriman dengan apa yang mereka lakukan. Kadang kan dipandangnya seolah indah, bagus banget. Padahal mereka tuh kayak ada di sebuah kegelapan malam, dikasih cahaya, tapi pintunya tuh tertutup semua. Jadi lagi nyari tempat keluar, mana ya tempat keluarnya ya? Dan nggak ada karena ditutup semuanya, gelap ditutup. Ada cahaya, iya, kesana tutup, sana tutup, sama aja. Seolah indah, ya saya punya lampu, punya penerangan, tapi nggak bisa keluar dari kegelapan itu, tetap aja di situ. Allah berfirman, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Seperti itulah perumpamaan orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman dengan amal yang mereka perbuat. Amal itu tidak akan membuat mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Betapapun baiknya seseorang, karena kuncinya mereka nggak punya. Apa kuncinya syurganya Allah? La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir daripada hayatnya dia mengucap la ilaha illallah, pasti masuk syurganya Allah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah karunia nanti sebelum kita wafat mampu mengucap la ilaha illallah. Ya Allah karunia kami semuanya wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan beramal salih, wafat dalam keadaan sujud ruku, atau wafat di tanah suci Mekah Madinah, atau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, dan pun kami wafat kelak nanti mengucap la ilaha illallah. Dan Engkau yang memuliakan kami ketika awal pertama kali kami masuk ke alam kubur kami, sehingga nanti di episode berikutnya kami mendapatkan tempat sebaik-baiknya tempat insyaallah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk yang tempat kembalinya juga adalah kebaikan. Berawal dari menjaga makanan, meninggalkan dosa zahiran wa batinah, yang zahir maupun batin. Zahiral itsmi wa batinah, dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Kadzalika zuyyina. Zuyyina itu artinya dihias, diindahkan. Makanya orang-orang yang tidak beriman kadang dihiasi. Dia nggak beriman kenapa kaya ya? Allah Maha Rahmannya begitu. Orang tidak beriman sekalipun, kalau dia dikasih kaya, tapi sayangnya Allah spesial hanya untuk orang-orang yang beriman. Bukan cuma Islam loh ya, tapi beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan berkata bahwa kalian telah beriman. Qul aslamna, tapi katakanlah kamu baru berislam. Karena Islam sama iman beda. Islam belum tentu beriman. Ada yang Islam tapi meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Tapi kalau beriman sudah pasti Islam. Yang Allah tolong siapa? Yang berislam semata atau yang beriman? Yang beriman. Belum datangkah pertolongan Allah? Datang kok. Kepada siapa? Orang yang beriman. Allah tolong. Kapan waktunya? Gak tahu. Tapi Allah pasti tolong. Zuyyina lil kafirin. Nah, kadang-kadang orang-orang yang tidak beriman itu dihiasi. Makanu ya'malun. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, dihiasi. Yang kadang hiasan itu membuat sebagian mata terpesona, padahal sejatinya yang kita perlu lakukan hanyalah mensyukuri apa yang Allah berikan. Yang perlu kita lakukan hanya mensyukuri apa yang Allah berikan, bukan malah melihat apa yang Allah karuniakan pada pihak lain, membuat mata ini hanya menjadi dengki. Ayat 123. Kecuali kalau dengki, bukan dengki, kecuali kalau iri positif
Itu diperbolehkan dalam hadis. La hasada, tidak boleh iri, illa fitnatain, kecuali pada dua pihak. Orang kaya yang sedekah, orang berilmu yang mengajar ilmunya. Itu boleh iri. Selain daripada itu enggak. Wa kadzalika, dan yang demikian itu ja'alna, Allah jadikan fi kulli qaryah, pada setiap negeri, akabira, ada pembesar-pembesarnya, mujrimiha, yang jahat, liyamkuru fiha, agar melakukan sebuah tipu daya, fiha, di dalam negeri tersebut. Wama, tetapi tidaklah, yamkuruna, mereka itu membuat tipu daya lalu hendak menipu, illa, kecuali, bi anfusihim, melainkan mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wama yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Jadi tiap-tiap wilayah itu ada pembesar-pembesar. Ini dari dulu begitu, hadirin. Tiap wilayah ada pembesar-pembesarnya. Nah, sebagian pembesar itu nanti kebagi dua. Ada yang adil, ada yang jahat. Kalau pembesar yang jahat, mereka membuat tipu daya di sebuah negeri, dan tidaklah tipu daya yang mereka niatkan untuk menghancurkan di negeri itu, kecuali illa bi anfusihim, kecuali tipu daya itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka nggak sadar kehancuran itu tengah berbalik kepada mereka. Dalam bahasa lainnya, senjata makan tuan. Dan pasti ya hadirin, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kebaikanmu kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu berbuat buruk, keburukanmu akan kembali kepada dirimu sendiri. Allah berfirman juga kemarin di Quran surah Al-An'am, siapa yang berbuat baik, Allah tahu dan itu kembali padanya. Siapa yang berbuat buruk, Allah tahu dan itu kembali padanya. Siapa yang berusaha bermain-main, membuat makar, tipu daya untuk menghancurkan satu negeri, Allah tahu dan Allah akan catat itu, dan dia sejatinya bukan menghancurkan negeri itu, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadari. Terakhir, wa idza ja'atuhum ayatun qalu, dan idza, apabila ja'atuhum, telah datang kepada mereka suatu ayat kepada mereka, qalu, mereka berkata, lan nu'min, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman, hatta, sampai, nu'ta, diberikan kepada kami, misla, seperti, ma, apa-apa, utiya, yang telah diberikan Rasulullah, kepada Rasul-Rasulnya Allah. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, haitsu yaj'alu, di mana dia menempatkan, risalatah, tugas risalah yang Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasul. Sayusibu, nanti akan ditimpa alladzina, kepada orang-orang yang ajramu, terang-terangan berbuat dosa, sagharun, kehinaan, indallah, di sisi Allah untuk mereka, wa azabun, dan azab, syadidun, yang sangat keras, bima, atas apa-apa, kanu, yang adalah mereka yang kurun lakukan. Jadi kalau datang kepada mereka ayat, keterangan, nasihat yang sejenisnya, mereka tuh enjoy aja, bilang, oh kami nggak mau beriman, oh kami nggak akan beriman. Nah, dengan leluasanya mereka bilang, kami nggak mau beriman ya. Padahal ayatnya jelas, keterangannya jelas, sumbernya jelas, dalil hukum penguatnya jelas, dan yang lain-lain telah jelas. Tapi mereka nggak mau beriman tetap. Lalu apa Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, sayusibu, kelak mereka ditimpa alladzina, orang-orang yang ajramu, sengaja berbuat keliru, dosa, sagharun, kehinaan. Nah, tulis rumusnya teman-teman di kolom komentar. Dosa sama dengan kehinaan di pagi harinya maupun malam harinya. Dosa sama dengan kehinaan. Sagharun. Maka kalau ada seseorang itu berbuat dosa, maka sungguh dia telah menjatuhkan dirinya kepada jurang kehinaan yang paling dalam. Kata Nabi SAW, fa innal khairatu ma'ninah, ciri-ciri kebaikan itu membuat hatimu akan terus tenang. Fa in syarr ribah, tetapi kalau keburukan akan membuat hatimu ribah, gelisah. Kalau kita tahu hati kita tenang karenanya, maka itu baik. Kalau kita tahu hati kita gelisah karenanya, maka itu biasanya buruk. Wa innal khaira tuma'nina wa inna syarra ribah. Kalau baik pasti tenang, kalau buruk maka gelisah. Dosa menimbulkan kegelisahan, dan sagharun indallah, menimbulkan kehinaan di sisi Allah. Sagharun indallah, dosa. Berikutnya wa'adzabun syadidun, dan karena dosa jugalah sudah mah gelisah. Yang kedua, penuh kehinaan. Ini dosa ya. Kalau kita melakukan satu dosa, satu gelisah, pasti gelisah. Dua, terhina. Yang ketiga, adzabun syadidun, akan Allah timpahkan kepada mereka azab yang syadid, pedih lagi keras. Dosa menggelisahkan, menghinakan, azab yang pedih akan Allah timpakan bima kanu yamkurun, atas perbuatan dosa yang dilakukan. Makanya kembali kepada kaidah awal, min awalil khair tatrukas syarr. Termasuk awal dari kebaikan adalah kita meninggalkan dosa. Tinggalin aja. Tapi saya jatuh lagi, nggak apa-apa, nanti tinggalin aja. Bukan nggak apa-apa dosanya, enggak. Maksudnya kalau terjatuh lagi, istighfar lagi. Tapi saya berbuat buruk, istighfar lagi. Tapi saya jatuh lagi, istighfar lagi. Tapi saya begini begitu, istighfar lagi, taubat lagi. Istighfar lagi, taubat lagi. Istighfar lagi, taubat lagi. Terus istighfar lagi dan taubat lagi. Kita ini semua keliru, banyak khilaf, banyak salahnya. Tapi Allah itu maha baik sekali jemaah. Allah tetap akan mencintai kita selama kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hambaku, selama kamu mau terus bertobat kepadaku dan selama kamu masih terus mau introspeksi atas kesalahan-kesalahanmu, maka aku Allah akan tetap yang paling cinta sama kamu. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah sangat amat akan mencintai. Yuhibbut tawabin, orang-orang yang mau taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Asalkan kita taubat, mau muhasabah, udah fix, itu kuncian Allah jatuh cinta sama kita. Asalkan kita nggak jatuh secara sengaja ke lubang dosa yang sama. Diinsyafi, ditaubati. Ayo hadirin, sudah saatnya kita menjauh dari dosa. Umur sudah setengah perjalanan, atau sudah mau jelang-jelang garis finish. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin. Umur umatku itu sittin, rata-rata di 60 tahun. Sittin.
Iya kalau nyampe. Taruhlah umur rata-rata itu jadi patokan. Sabda Nabi yang mulia riwayat Tirmidzi tadi. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku rata-rata 60, sedikit yang bisa lebih daripada itu. Takarannya 60. Oke. Lah kalau sekarang kita umurnya 30, setengah perjalanan. Apalagi kita yang baru ngajinya umur-umur 40, 50. Kita udah tertinggal jauh, udah nggak ada cara kecuali kita lari ngejar jemaah. Gimana cara kita mengejar ketertinggalan? Mereka sudah lari, apakah kita mau jalan terus kita bisa ngejar ketertinggalan mereka yang lari? Sekarang aja mereka lari, kok kita yang tertinggal jauh masih jalan? Nggak mungkin terkejar. Nah, tapi Allah kan maha baik. Nggak ada kata terlambat untuk bertaubat. Bahkan, mohon maaf, wanita yang menjajakkan dirinya pada laki-laki hidung belang, ketika dia bertobat dengan tobat tanasuha, dia tidak menyepelekan amal solih. Bahkan dalam hadis Bukhari, salah satunya adalah tidak meremehkan amal solih sekalipun memberi air minum untuk seekor anjing. Nabi bersabda, wanita itu diterima taubatnya dan dia tidak menyepelekan amal solihnya, bahkan termasuk pun memberi minum kepada seekor anjing, dan dia masuk surganya Allah karena taubatnya diterima dan karena tidak menyepelekan amal solih walaupun memberi minum seekor anjing. Taubatnya diterima dan dia setelah taubatnya nggak menyepelekan amal solih, artinya dia berlari kencang. Kita kemarin masa muda jauh, umur 30-an belum kenal ngaji. Umur berapa kenal ngaji? Mulai umur 40. Bismillah. Nggak ada terlambat, nggak ada kata terlambat. Ayo, lurus terus, gerak terus, bareng terus. Kalau patokannya 60, kalau lebih bonus. Kalau nggak sampai, lihat takarannya di usia sekarang yang udah jelang-jelang. Ayo persiapan. Satu-satunya hal yang pasti di masa depan kita itu adalah bukan punya rumah atau tidak, bukan punya istri atau tidak, bukan nanti menikah dengan suami yang soleh atau tidak. Belum, itu nggak pasti, betul? Tapi satu-satunya yang pasti di masa depan kita adalah mati. Kita pasti mati. Entah kita punya rumah atau tidak, belum tentu. Entah kita akan menikah atau tidak, belum tentu. Entah nanti kita akan bekerja di instansi A atau B, belum tentu. Entah nanti kita akan menjabat dengan jabatan yang tinggi, sangat berpengaruh, menjadi orang nomor 1 paling berpengaruh di negeri ini misalkan, belum tentu. Tapi satu-satunya yang pasti akan kita jumpai adalah mati. Persiapan terbaik itu karenanya bukan semata persiapan supaya punya rumah, bukan semata persiapan supaya punya tanah, tapi persiapan terbaik itu adalah persiapan untuk berpulang. Hitung mundur dari sekarang, 60 kurangi 30, setengah perjalanan lagi. Grafiknya manusia dari 0 sampai 60 begini. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Umur 30 puncaknya hadirin. Umur 31 OTW begini, 31, 32, 33, 34, 31, 32 terus begini sampai 60. Jadi 0 ke 30 set, udah sampai puncak 30-an, 31 bentar lagi ayo menurun,
menurun. Semua hal, kesehatan, pandangan mata, pendengaran, kemampuan mengingat. Makanya kalau kita suruh ngafal Quran sedangkan umur kita umur yang udah 50-an, sama suruh anak SMP ngafal Quran, lebih kuat siapa? Wah, ya emang begitu. Grafiknya kan begitu. 0, 30. 30 ke 60. Kita di mana? 40 lah di sini berarti. 50 sini. Berikutnya, nah. Tapi ya bukan terus kemudian jadi patokan harus 60 berarti ntar masih lama. Enggak. Belum tentu umurnya sampai. Belajarlah hadirin dari yang wafat usia muda. Umur 20 pulang, umur 18 pulang. Nggak ada jemaah kayaknya kita bisa menjamin umur nyampe 60. Nah makanya tugasnya udah siap-siap aja setiap hari, setiap saat. Tadi baca Sayyidul Istighfar nggak? Baca Sayyidul Istighfar nggak tadi? Baca. Kata Nabi, siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi meninggal sebelum petang, Allah jamin ia sebagai penghuni surga. Siapa yang baca di waktu petang meninggal sebelum pagi, Allah jamin menjadi penghuni surga. Pagi pokoknya wajibkan untuk diri sendiri ya. Ini mah nggak wajib, tapi kalau bisa karena tahu keutamaannya, latih diri, haruskan diri kita untuk yang baca Sayyidul Istighfar. Pagi baca, petang baca lagi, kita hadirin. Hindari dosa sejauh-jauhnya. Karena perbuatan dosa itu 3. Apa tadi yang pertama? Dosa itu menggelisahkan. Yang kedua, dosa itu menghinakan. Yang ketiga, azab yang keras akan Allah timpakan jika kita berbuat. Ya nggak ada lah manusia yang nggak berdosa, semuanya dosa. Tapi kalau kita udah melakukannya, ayo kembali. Taubat dengan taubatan nasuha. At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubat kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. 3 ciri taubat nasuha. 1, meninggalkan dosa seketika. 2, berjanji tidak akan mengulangi seraya menyesali. 3, mengisi hari-hari pasca taubat dengan selaksa amal salih. Yang keempat, tambahan satu lagi yang keempat, kalau ada hakul adami wajib diselesaikan. Taubatnya mau diterima perihal hutang, bayar dulu hutangnya. Pernah mencuri barangnya orang, taubatnya diterima setelah kembalikan barang curiannya. Pernah menipu, mau diterima taubatnya, kembalikan dulu. Pernah zalim sama orang, mau diterima taubatnya, orang yang kamu zalimi, pintai maafnya agar dia memaafkan. Makanya hati-hati nih kalau udah urusannya hakul adami dan kita mau bertobat, harus selesai urusannya sama anak ada. Mari hadirin, pelan-pelan lah ya jemaah, kita menghindarin keliru dosa. Sampai pagi ini pun mah kita boleh jadi banyak kelirunya hadirin. Bahkan masih kemarin malam aja kita masih berbuat keliru, ada aja jemaah. Tapi kan Allah sesayang itu loh sama kita. Hambaku gak apa-apa, ayo. Imam Ghazali pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya, kalau kamu pagi kok masih bangun, mohon maaf,
Tadi saya bilang Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Ya benar, Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah mengatakan, kalau kalian pagi masih terbangun, itu tandanya Allah menghendaki agar kalian bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha baik, masih memberi kesempatan. Jadi kita yang semalam, malam Ahad, malah berbuat yang aneh-aneh. Malam Ahad malah buat yang gak genah-genah misalkan. Udahlah, sekarang ayo kita kembali ke Allah. Ahad pagi masih dikasih hidup, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk taubat. Udahlah. Yang semalam itu entah ada yang berbuat yang tidak Allah suka, tidak Allah ridho, masih yang haram-haram yang dia lakukan. Udahlah, sekarang kita bangun, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah mau kita taubat, Allah mau kita kembali. Ayo hambaku, sini. Dikasih kesempatan, jangan disia-siakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin, sampai sini kajian kita. Kalau ada yang mau diskusi tanya jawab habis ini dipersilakan. Tapi sebelum itu, kalau ada di antara sahabat bila mana ada yang mau mendapatkan video-video pendek potongan dakwah yang bisa disebarluaskan, sahabat bisa bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR. Di save saja nomor WA-nya 0812 13 60 70 20 atau buka saja di www.uir.co.id. Buka aja uir.co.id, diklik nanti ada link laki-laki sahabat UIR ikhwan, sahabat UIR akhwat, langsung bergabung di situ pun juga bisa. Salam keluarga di rumah. Terima kasih sudah dengan luang waktunya, dengan pengorbanan paket datanya kita belajar bersama. Semoga Allah mengganti semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya silahkan hadirin. Fadol, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, Sama dan seluruh kaum muslimin selalu ditolong dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan yang tadi Ustaz untuk penghukuman dengan haram menjadi halal dan sebaliknya. Seperti yang kita tahu awal-awal situasi saat ini ada beberapa mungkin yang saya dengar istihad ulama itu ya, jadi mengharamkan produk-produk yang berkaitan dengan istri will ya kan? Iya. Sedangkan produk-produk itu adalah produk-produk halal. Itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti miras itu kan jelas-jelas diharamkan. Baik kemarin ada yang tanya-tanya kaitannya sekarang musim durian, makan berlebihan sampai mabuk. Terus tape, air tape juga bisa memabukkan. Itu takarannya seperti apa dan pada dasarnya hakikat miras itu seperti apa? Terima kasih. Jazakumullah jazak. Semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, terkait tentang produk halal yang memang difatwakan haram sebab karena ada boikot, keberpihakan dan segala macam-macamnya. Pertimbangan ini sudah ditimbang-timbang oleh ulama-ulama hebat yang berilmu lagi mumpuni yang duduk di Majelis Ulama Indonesia. Para ulama berkumpul, lalu dalam perkumpulannya membahas tentang bagaimana ketika mendapati ternyata diketahui secara nyata keuntungan dari barang dagangan yang dibeli itu untuk mensupport genocide. Pertimbangan karena madorot yang besar itu lebih harus ditekan kemadorotannya dibanding maslahat yang kita dapat dari kebermanfaatan barang yang dibeli. Biasanya kaidah usul fiqhnya adalah madorot lebih diutamakan untuk dihentikan ala jalbil masalih daripada kemaslahatan yang boleh jadi ada kemaslahatannya tapi madorotnya lebih ditekan. Biasanya yang digunakan dalam kondisi-kondisi seperti ini tuh kaidah usul fiqh yang tadi. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini kaidah usul fiqh.
menahan mafasid, kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Kerusakannya besar, keuntungannya bisa lari ke sana dalam jumlah yang kaum muslimin 2,3 miliar dikali keuntungan 500 perak sekalipun kan besar juga angkanya. Nah, itu yang ditekan. Bukan terus kemudian mengharamkan produknya, tidak, tapi sejatinya menekan daripada apa yang disebut darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih. Menahan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Itu kaidah yang kami ketahui sependek belajar kami usul fiqh. Lalu terus kemudian yang kedua tentang makan duren sampai mabuk, makan tape sampai mabuk dan seterusnya. Terus takarannya itu sejatinya apa sih? Sifat dasar duren itu halal apa haram? Duren halal. Adapun berlebihan, Al-Quran sudah memberitahu, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang musrif, melampaui batas. Apapun, bukan cuma sekedar durian ataupun tape, melampaui batas itu nggak boleh. Nah, pertanyaannya, lalu apa batasan mabuk itu seperti apa? Dalam kaidah disebutkan yang sedikitnya adalah haram dan memabukkan, maka banyak pun haram dan memabukkan. Emang zatiyahnya itu dari setetesnya udah haram dan memabukkan, haram. Kalau berlebihan, yang halal pun kalau berlebih-lebihan jadi nggak baik, Allah nggak suka. Jangankan duren ataupun tape, makan jeruk berlebihan, makan semangka berlebihan, makan gula berlebihan, garam berlebihan, itu pun Allah juga nggak suka. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaan, terus takaran mabuk itu seperti apa? Diucapkan yang sedikitnya haram dan memabukkan, maka banyaknya pun juga haram dan memabukkan. Dan itu yang dimasukkan dalam kategori haram, memabukkan dan ditinggalkan. Kalau duren boleh, tape boleh, halal. Adapun berlebihan, nggak cuma duren aja, semua juga kalau berlebihan nggak baik. Dan innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka pada perilaku yang berlebihan. Barakallahu fikum. Seperti itu Mas, barakallahu. Semoga Allah memuliakan Mas Kur besar. Ada pertanyaan lain? Fadhil hadirin. Dari Ibu, silakan hadirin. Alhamdulillah. Ada Mas di Instagram pertanyaan? Kalau ada nggak apa-apa diucapkan, dibacakan. Ada pertanyaan dari akun Dewi Puspitasari. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya menstabilkan keimanan yang masih naik turun? Bagaimana caranya menstabilkan keimanan yang naik turun? Dari akun Dewi Puspitasari. Semoga Allah memuliakan akun Dewi Puspitasari keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jawabannya Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu grafiknya naik dan turun. Tapi Nabi ngasih tahu, yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil maksiyah. Iman itu akan naik, pasti naik bit-ta'ah kalau disupport dengan ketaatan. Wa yantaqis, dan iman itu pasti akan berkurang atau menurun bil maksiyah, karena sebab maksiat. Jadi jawabannya terjawab. Gimana caranya menstabilkan iman yang naik turun? Stabilkan iman yang naik turun, grafik itu sudah dijawab Nabi, yazidu bit-ta'ah. Dia akan terus yazid, bertambah, naik, atau minimal stabil kalau dia melazimi ketaatan, mendawamkan keistiqomahan. Wayan takis, dan iman itu pasti ngedrop, turun bil maksiyah kalau kita bermaksiat. Nah sekarang kalau kita nggak bisa beramal salih, seolah berat banget ya, berat subuhan, berat ikut ngaji subuh. Ngaji subuh tuh rasanya ngantuk epol.
Tapi dia malah tidur. Kalau ngantuk ditahan sambil belajar, ini namanya dia mengutamakan cintanya pada Allah. Tapi kalau memperturutkan tidurnya, terus di akhirnya malah nggak dapat fadilah kebaikan, sayang sekali. Nah, yang demikian nanti dilihat. Biasanya sih kita tuh terhalang dari kebaikan karena faktor maksiatnya yang kita lakukan. Sebagaimana seorang ulama pernah mengatakan, sungguh aku pernah melihat daripada satu hal yang tidak Allah sukai, dan Allah buat hidupku sulit bangun malam 1 bulan. Jadi dosa. Kenapa kita terhalang berbuat kebaikan? Faktornya karena dosa. Dosa itu menghalangi dari kebaikan. Makanya istiqomah, yang lurus. Walaupun sebentar, istiqomah terus. Begitu ya hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin, fi Suriya, fi Iraq, fi Afghanistan, fi Uyghur, fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur da'watana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa hadirin sudah meluangkan waktu, dan buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram juga meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ikut membersamai bangun masjid, membersamai bangun gedung penghafal Quran. Alhamdulillah masjidnya sudah lantai 3, gedung penghafal Qurannya lantai 2-nya sudah mulai digarap. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah membersamai. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Kapan waktu ditengok amal jariahnya di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo ya sahabat, buka aja di Google, teman-teman bisa. Dan untuk berkenannya juga, kalau ada yang berkenan bisa juga di review ulasan, dikasih bintang berapapun silahkan di Google, diberikan ulasan sama doa-doa terbaiknya. Semoga Allah memuliakan kita bersama-sama, dan semoga ini jadi ikhtiar kita untuk senantiasa melahirkan generasi penghafal dan pengamal Al-Quran. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau langsung saja bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Halas ya. Halas.